sahabat Prolobi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Ini masih mengenai Dewi Kuan Im dalam tanda petik Dewi Kuan Im. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah hal, mungkin ini sangat mengejutkan. Dan ini hampir tidak pernah diekspos. Cerita ini sudah pernah saya dengar di tahun 90-an. Tetapi saya tidak mendapatkan naskah yang konkret sehingga saya tidak berani menyampaikannya. Tapi saya sudah membaca sebuah buku bahwa ada anggapan dari para ahli sejarah yang mengatakan bahwa Kuan Im Pusat yang kita puja ini adalah berasal dari Marianya orang Kristen. Benar atau tidak? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para ahli sejarah. Sebelum saya mulai, saya harap kepada sahabat Prolobi semuanya untuk mensubscribe channel saya ini, like, komen, dan share agar saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berkualitas dan mungkin jarang didengar oleh kita, sehingga ini menjadi pengetahuan kita dan pengalaman buat kita, dan kita bisa mengetahui apa saja yang belum kita ketahui tentang Kuan Im Pusat yang akan saya bawakan sekarang ini. Agama Kristen Nestorian itu masuk ke negara Tiongkok itu pada tahun 635. Dan pada saat itu di dinasti Tang, pada zaman itu adalah zaman kekuasaan dinasti Tang, itu diperintah oleh seorang kaisar yang bernama Tang Taichung. Beliaulah yang menerima dan menyetujui agama Kristen Nestorian itu masuk ke negaranya pada saat itu. Dan mengizinkan setelah 3 tahun berkembang di sana, mengizinkan agama Kristen Nestorian itu untuk mendirikan kuil, kalau kita sekarang sebut sebagai gereja. Dan orang Tiongkok menyebut agama Kristen Nestorian itu adalah Qing Jiao. Dan para ahli sejarah itu mengatakan, mengklaim bahwa sebenarnya Kuan Im Pusat ini dipengaruhi oleh Marianya orang Kristen. Yaitu yang pertama adalah dikatakan bahwa agama Nestorian itu adalah pemuja Maria seperti agama Katolik pada saat ini. Dan ketika agama Nestorian itu masuk ke Tiongkok, itu belum ada pemujaan Kuan Im. Setelah mereka memperkenalkan Maria itu, baru mulailah di negara Tiongkok itu mulai memuja yang disebut dengan Kuan Im Pusat, yang pada saat itu disebut dengan Dewi Welas Asih. Agama Kristen Nestorian itu ketika masuk ke Tiongkok itu belum ada yang disebut dengan Kuan Im Pusat. Pada saat itu yang ada adalah Avalokitesvara yang berwujud sebagai pria. Dan sebenarnya Avalokitesvara yang berwujud pria itu hanya sebagai pendorong awal saja, yang akhirnya menghasilkan Kuan Im yang sebagai wanita, sebagai ciri khas dari Tiongkok. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa orang dari Yahudi itu tidak mengenal kasta. Mereka dari orang yang kaya sampai yang miskin itu mereka tidak menggunakan sepatu. Nah, dikatakan bahwa itulah yang mempengaruhi Kuan Im, karena Kuan Im juga tidak menggunakan sepatu. Dan dikatakan bahwa Maria sebagai orang yang sangat suka dengan bunga mawar, dan kemudian dari kaum Buddhis itu menggantikan bunga teratai kepada Kuan Im Pusat. Dan kemudian Maria juga suka memegang daun palem. Itu orang Yahudi menyatakan bahwa orang yang suka kedamaian. Dan pada saat Kuan Im itu digantikan dengan Yang Liu. Ini yang dikatakan bahwa berbeda, tetapi asal muasalnya itu masih bisa ditelusuri. Seterusnya dikatakan bahwa Bunda Maria ini bisa membuat mukjizat, di mana bisa membantu para memujanya, misalnya meminta permohonan anak. Demikian juga dengan Kuan Im Pusat yang bisa membuat mukjizat seperti itu. Kemudian seorang ahli sejarah yang bernama Li Shenghua dari Taiwan itu tidak menerima pendapat itu. Beliau adalah seorang ahli sejarah dan pernah menulis buku mengenai Kuan Im Pusat. Beliau mengatakan bahwa agama Nestorian itu pada dasarnya itu tidak memuja Maria, karena mereka menolak memberikan penghormatan kepada Bunda Suci Maria. Mereka hanya mengizinkan gambar Bunda Maria itu digantungkan dan tidak mengizinkan mereka
memuja patung Maria. Perbedaan waktu antara berdirinya agama Nestorian itu dengan masuknya ke Tiongkok dengan waktu yang tidak begitu lama. Jadi mustahillah kalau mereka itu sampai ke Tiongkok itu mereka lupa pada aturan tersebut dan mulai memuja Maria. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa orang Yahudi itu tidak bersepatu. Dari yang mungkin yang kaya sampai yang miskin itu mereka tidak menggunakan sepatu. Dan Kuan Se Im Pusat sebenarnya juga tidak menggunakan sepatu. Bukan itu saja, para bodhisattva lainnya termasuk Buddha, para Buddha itu juga digambarkan atau dilukiskan tanpa menggunakan sepatu. Berarti ini bukan pengaruh dari Maria. Karena para bodhisattva maupun dari Buddha itu mereka adalah pertapa. Memang suatu kebiasaan di India, para biku dan para pertapa itu mereka tidak menggunakan sepatu atau sandal. Jadi mereka kemana-mana tidak menggunakan alas kaki. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu mengenai Kuan Se Im Pusat. Sebenarnya ada seorang biksu, biksu Tausi yang berasal dari Wihara Mingxi, itu pada awalnya menuliskan sebuah buku yang berjudul Fa Yun Zelin. Fa Yun Zelin itu ditulis pada permulaan dinasti Tang. Pada saat itu agama Kristen Nestorian itu belum masuk ke Tiongkok. Berarti di sini kita sudah bisa lihat bahwa Kuan Se Im Pusat itu sudah dikenal sebelum agama Nestorian itu masuk ke negeri Tiongkok. Di dalam buku Fa Yun Zelin tersebut itu berisi mengenai bagaimana memusnahkan karma jahat. Di sana menyebutkan tentang Namo Kuan Se Im Pusat sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu disebutkan di dalam itu. Jadi itu sudah dikenal pada zaman itu. Kalau itu tidak bisa menjadikan landasan, ada lagi kitab yang lebih tua dari itu yang berjudul Fa Hua Qing yang juga berisi tentang Kuan Se Im Pusat. Dan ini ada sebelum agama Nestorian itu masuk ke Tiongkok, karena ini pada saat awal dari dinasti Tang. Selanjutnya yang keempat adalah bahwa Maria dikatakan Maria suka mawar, kemudian Kuan Se digantikan bunga teratai. Memang para bodhisattva maupun Buddha itu selalu dilambangkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai, karena teratai itu adalah lambang kesucian. Bukan itu saja, bahkan Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha itu dilambangkan duduk di atas teratai, karena teratai melambangkan sebuah bunga yang keluar dari lumpur dan meninggalkan lumpur atau kotoran di sekitarnya. Dan juga mengenai Yang Liu yang dikatakan sama dengan Maria, Bunda Maria memegang daun palem, itu sama halnya dengan Kuan Se Im Pusat memegang daun Yang Liu. Daun Yang Liu ini sebenarnya bukan pengaruh dari Buddhis, tapi pengaruh dari Taoisme. Taoisme mempunyai kebiasaan bahwa menggunakan daun Yang Liu untuk membersihkan air, untuk istilahnya mengusir energi-energi jahat atau yang tidak baik. Itu pengaruh dari itu. Jadi dari sini kita lihat bahwa itu tidak ada pengaruh Maria dari agama Katolik terhadap Kuan Se Im Pusat. Jadi jelas ya, semua dari para sejarawan itu sudah mengklaim seperti itu, dan ini sudah dibantah oleh Lin Sihua karena beliau betul-betul seorang ahli sejarah yang mengerti tentang Kuan Se Im Pusat. Beliau melihat bahwa klaim-klaim tersebut sebenarnya tidak benar. Karena ketika Kuan Se Im itu masuk ke Tiongkok, dan mereka juga ada mengklaim bahwa pada saat Maria itu masuk ke Tiongkok, belum ada pemujaan Kuan Im dalam bentuk wanita. Pada saat dinasti Song itu dikatakan bahwa Kuan Se Im itu masih berbentuk pria. Memang pada saat dinasti Song itu belum ada pemerataan Kuan Im yang wanita. Tapi sebenarnya di dalam kitab itu sudah disebutkan bahwa Kuan Se Im Pusat itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebelum agama Nestorian itu masuk ke Tiongkok. Jadi sudah jelas bahwa itu tidak ada pengaruh. Yang paling tepatnya adalah Kuan Se Im Pusat itu berasal dari India. Memang diklaim sebagai seorang pria, tapi itu sebagai pendorong awal saja. Sampai ke Tiongkok, maka lahirlah Kuan Se Im Pusat wanita dengan ciri khas Tiongkok. Demikian sahabat Prolobi, bersama saya Sahari dalam Prolobi Profesional, Logika, dan Bijaksana.